Kita sering membayangkan sejarah sebagai ledakan dahsyat, dentuman meriam, dan pergerakan pasukan di medan perang. Namun, tahukah Anda, garis paling menentukan dalam sejarah peradaban kita seringkali ditarik bukan dengan darah, melainkan dengan tinta. Di balik pintu-pintu tertutup, di ruangan yang sunyi, beberapa orang duduk di meja kayu panjang, bernegosiasi selama berhari-hari, dan jutaan orang bangun keesokan harinya di negara yang berbeda, di bawah sistem yang berbeda, atau bahkan di benua yang baru saja terbagi. 7 konferensi ini adalah titik balik, momen ketika keputusan sepihak segelintir elit menentukan nasib geopolitik global untuk abad-abad berikutnya. Mari kita selami bagaimana perjanjian-perjanjian ini yang seharusnya membawa perdamaian justru menanam benih konflik yang lebih besar. Ini adalah sejarah dunia yang sesungguhnya. Konferensi pertama, Kongres Wina pada tahun 1815. Setelah kekalahan dramatis Napoleon, kekuatan monarki Eropa yang ketakutan, Austria, Prusia, Rusia, Inggris, berkumpul. Tujuan mereka bukanlah mencari keadilan universal, melainkan mengembalikan keseimbangan kekuatan. Mereka ingin menghapus revolusi Prancis dari ingatan kolektif dan memastikan tidak ada negara atau ideologi revolusioner yang bisa mengancam stabilitas kerajaan-kerajaan lama. Dalam proses yang didominasi oleh pameran Metternich dari Austria, mereka menggambar ulang seluruh Eropa Tengah dan Timur tanpa berkonsultasi dengan rakyat setempat. Wilayah dipindahkan, dinasti dikembalikan ke tahtanya, dan yang paling penting, gerakan nasionalisme yang baru muncul yang menginginkan negara berdasarkan identitas etnis ditekan secara brutal. Kongres Wina berhasil membawa perdamaian 100 tahun, periode yang relatif stabil sampai 1914, namun dengan harga yang mahal. Benih-benih nasionalisme yang ditekan inilah yang kelak meledak dalam Perang Dunia I. Hampir 7 dekade kemudian, Konferensi Berlin pada tahun 1884 hingga 1885 menyajikan salah satu babak paling memalukan dalam sejarah kolonial. Di sini, di bawah arahan Otto von Bismarck dari Jerman, 14 kekuatan Eropa berkumpul untuk secara resmi membagi kue Afrika. Ingat, tidak ada satupun delegasi dari Afrika yang hadir dalam ruangan tersebut. Motivasi utamanya adalah menghindari perang di antara mereka sendiri atas klaim wilayah. Yang mereka lakukan adalah menarik garis lurus sewenang-wenang di atas peta raksasa Afrika. Garis-garis ini sama sekali tidak memperhitungkan batas-batas suku, bahasa, sejarah, atau tradisi lokal yang telah ada selama ribuan tahun. Dalam waktu beberapa bulan, benua yang kaya dan beragam itu terpotong-potong menjadi koloni-koloni yang tidak kohesif. Ironisnya, banyak konflik, perang saudara, dan ketidakstabilan perbatasan modern di Afrika hari ini memiliki akar langsung dari garis-garis tinta yang ditarik oleh para pria di Berlin pada musim dingin itu. Tahun 1919, Perjanjian Versailles. Perang Dunia I baru saja berakhir, meninggalkan luka yang mendalam. Alih-alih mencari perdamaian yang berkelanjutan, pihak sekutu, terutama Prancis, bertekad untuk menghukum Jerman. Perjanjian ini, yang dipaksakan dan dikenal sebagai diktat oleh Jerman, secara resmi meminta Jerman mengakui rasa bersalah perang, War Guilt Clause, memangkas wilayahnya secara signifikan, melucuti hampir seluruh angkatan bersenjatanya, dan membebankan ganti rugi perang yang astronomis, suatu jumlah yang mustahil untuk dibayar. Meskipun ini adalah perjanjian damai, bagi banyak sejarawan, Versailles justru menjadi panggung awal Perang Dunia II. Beban ekonomi yang menghancurkan dan rasa malu nasional yang dalam menciptakan jurang kekecewaan di Jerman yang dimanfaatkan dengan sempurna oleh kelompok ekstremis. Satu tanda tangan yang dimaksudkan untuk mengakhiri satu konflik justru membuka jalan bagi konflik yang jauh lebih besar dan lebih mematikan 2 dekade kemudian. Melompat ke tahun 1945, Perang Dunia II hampir berakhir di Eropa. Di Resor Yalta, Crimea, 3 pemimpin besar, Franklin D. Roosevelt, AS, Winston Churchill, Inggris, dan Joseph Stalin, Uni Soviet, bertemu untuk membahas dunia pasca Nazi. Meskipun mereka tampak bersatu melawan musuh bersama, di Yalta, fondasi aliansi mulai retak. Keputusan krusial yang dibuat di sini adalah pembagian Jerman menjadi 4 zona pendudukan dan yang lebih penting, penentuan nasib Eropa Timur. Stalin berjanji akan mengadakan pemilihan umum yang bebas, tetapi janji itu nyaris tidak pernah dipenuhi.
Yalta secara efektif membagi peta pengaruh global, menempatkan seluruh Eropa Timur, Polandia, Hongaria, Cekoslowakia, dan lainnya ke dalam orbit Soviet. Konferensi ini bukan hanya menghasilkan garis batas negara yang baru, tetapi menciptakan batas ideologi, tirai besi yang akan mendefinisikan 4 dekade berikutnya dalam sejarah dunia. Perang dingin telah dimulai. Beberapa bulan setelah Yalta, para pemimpin kembali berkumpul di Potsdam, dekat Berlin, pada Juli 1945. Suasananya jauh berbeda. Roosevelt telah wafat, digantikan oleh Harry S. Truman, dan Churchill akan segera kalah dalam pemilu di tengah konferensi. Ketiga pemimpin yang tersisa kini bertemu bukan sebagai sekutu, tetapi sebagai rival yang saling mencurigai. Di Potsdam, diputuskan detail konkret nasib Jerman, demilitarisasi total, denasifikasi, desentralisasi, dan pembagian wilayah pendudukan yang lebih spesifik. Namun, titik perdebatan terbesar adalah mengenai ganti rugi dan wilayah yang dikuasai Soviet di Eropa Timur. Truman juga secara tersirat mengumumkan kepada Stalin tentang keberhasilan uji coba senjata atom AS, sebuah faktor yang meningkatkan ketegangan secara eksponensial. Potsdam mempertegas perpecahan. Dunia tidak lagi bersatu melawan musuh bersama, tetapi sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi satu sama lain. Konferensi ini adalah pengesahan resmi dari akhir aliansi masa perang. Sesaat sebelum Perang Dunia II benar-benar berakhir, Konferensi San Francisco pada tahun 1945 berfokus pada visi masa depan yang lebih optimis, namun realistis. Delegasi dari 50 negara berkumpul untuk merumuskan dan menandatangani Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Tujuannya sangat mulia, mencegah terulangnya Perang Dunia Ketiga dan menciptakan mekanisme kolektif untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. PBB adalah upaya untuk memetakan dunia bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara struktural, menciptakan sistem hukum dan diplomatik global. Namun, bahkan dalam wadah idealis ini, realitas kekuatan politik tidak bisa diabaikan. Struktur Dewan Keamanan PBB dengan 5 anggota permanen, AS, Inggris, Prancis, Cina, dan Uni Soviet yang memegang hak veto adalah refleksi langsung dari siapa yang memenangkan perang dan siapa yang memegang kekuasaan nyata. Struktur ini memastikan bahwa meskipun peta dunia berubah, kekuasaan tertinggi untuk menghentikan resolusi tetap berada di tangan segelintir negara adidaya. Lompatan besar ke tahun 1978 membawa kita ke konferensi Camp David. Berbeda dari konferensi sebelumnya yang melibatkan puluhan negara atau kekuatan besar, Camp David adalah pertemuan yang sangat intim, mempertemukan hanya 3 tokoh kunci, Presiden AS Jimmy Carter, Presiden Mesir Anwar Sadat, dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin. Konferensi rahasia di Pondok Peristirahatan Kepresidenan di Maryland ini berupaya memecahkan konflik Israel-Mesir yang telah berlangsung puluhan tahun. Selama 13 hari negosiasi yang melelahkan, di mana Sadat dan Begin hampir meninggalkan perundingan beberapa kali, mereka akhirnya mencapai terobosan bersejarah. Hasilnya adalah perjanjian Camp David. Mesir menjadi negara Arab pertama yang secara resmi mengakui keberadaan Israel, dan Israel setuju untuk mengembalikan seluruh semenanjung Sinai kepada Mesir. Ini adalah garis permusuhan yang diubah menjadi perjanjian damai, yang meskipun menuai kontroversi di dunia Arab, secara permanen mengubah dinamika geopolitik di Timur Tengah dan membuktikan bahwa negosiasi, bahkan antara musuh bebuyutan, bisa membawa stabilitas regional. Dari Wina hingga Camp David, 7 konferensi ini menceritakan kisah yang sama. Sejarah tidak selalu harus ditulis dengan darah dan senjata. Perubahan paling signifikan di dunia seringkali merupakan hasil dari pertarungan pikiran, retorika, dan daya tawar di balik pintu tertutup. Para pemimpin ini duduk di sekeliling meja, memiliki kekuatan untuk menciptakan perdamaian yang bertahan lama, seperti yang dicapai Camp David, atau tanpa sadar menanam benih konflik yang lebih besar sebagaimana yang dilakukan oleh Versailles. Mereka menggambar ulang batas, membagi ideologi, dan membentuk institusi yang mengatur kehidupan kita hingga hari ini. Konferensi adalah cerminan dari dinamika kekuasaan dunia pada saat itu. Mereka mengingatkan kita bahwa keputusan yang dibuat dalam keheningan ruang negosiasi dengan peta terentang dan pena yang bergerak perlahan memiliki dampak abadi dan mendalam pada setiap inci bumi yang kita tinggali. Dan seringkali, garis-garis paling menentukan dalam sejarah ditarik bukan dengan kekuatan militer, melainkan dengan tinta perjanjian. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan sejarah yang mendalam ini.
Semoga wawasan ini membuka mata kita bahwa di balik setiap batas negara yang kita lihat hari ini, selalu ada kisah negosiasi, kompromi, atau bahkan pengkhianatan yang terjadi berabad-abad lalu. Jika Anda menikmati analisis mendalam tentang bagaimana geopolitik dan sejarah berinteraksi, jangan lupa like dan subscribe saluran kami untuk update seru dan konten sejarah yang lebih terperinci lainnya. Sampai jumpa di video berikut.